cantik kain katun, katun bagamba kelapa muda, ambo indak lay bapantun, deklah dihabiskan dek Pak Kapolda. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, nan samo awak hormati Buya Mahyildi, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda, Bapak Ketua DPRD beserta seluruh jajaran, Bapak dan Lanut TNI Polri, alim ulama cadia pandai, nenek mama bundokan duang, nan gadang dak dimogala, nan ketek ndak disabui namo. Insyaallah awak kasadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bahasa ambo bacampu-campu bahasa awak, tapi insyaallah Bapak Kapolda lah faham. Nyola labiah setahun, lah banyaknya makan randang. Tadi protokol ada menyabui 3. Nampak tamo iman, nang kedua takwa, nang ketiga amal soleh. Amal soleh lah jaleh lah. Dan selalu orang agak samar pahamnya tentang iman dan takwa iko. Iman itu apa pula nan disabui takwa. Ambo agi ilustrasi gambaran. Ado kawan awak membai tahu, Ustaz Somad, yo kini ado razia. Ambo percayo bahwa ado razia, percayo ambo yakin ambo bahwa razia itu ado, itu namanya iman. Itu namanya iman. Beriman kepada apa? Ya beriman kepada razia, bahwa ado razia itu namanya iman. Dek ambo percaya bahwa ado razia, lalu datang rasa takwi ambo bahwa beko ambo kanai razia, maka takwi nan ado di dalam hati ambo itu disabui namanya takwa. Makanya selalu basandiangnya dalam ayat Al-Quran, percaya dulu baru takwa. Itu nana ayat dibacakan dek Pak Kapolda tadi. Jadi pantun awak menal diambiaknya, ayat menal diambiaknya juga. Ya ayyuhallazina amanu, percaya dulu baru ittaqullah, baru datang takwi. Sebab kalau tidak percaya, tidak takwi. Manga orang barat itu tidak takwi ke hantu. Adanya tidak percaya. Awak percaya. Itu. Film nan paling viral di Malaysia, film tentang Tuanku Abdurrahman, pejuangnya. Film nan paling viral di Amerika, film dokumenter. Film nan paling viral sampai awak, film hantu. Ambo selama di Mesir, setahu ambo hantu tidak terlalu banyak. Tapi di tampe awak, sundil bolong, nyiblorong, suster ngesot, entah apa. Beko ambo sabi sadonyo, ustaz pun percaya jo hantu. Jadi nampak pertama adalah iman percaya, dari percaya itulah baru datang rasa takwi. Coba awak baca ayat puasa Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu, percaya dulu. Sesudah percaya baru ujung daripada ayat itu la'allakum tattaqun, datanglah takwi. Percaya dulu baru takwi. Salamo orang indah ado percaya, maka indah akan ado takwinya. Jadi nan awak tanamkan pertama ke anak-anak awak adalah percaya ke Tuhan. Wakatunya lahir lah awak bisikkan ke telingonya sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Sesudah itu mulailah masuk ke pondok, ke Tawalib Padang Panjang, ke Diniyah Putri, ke pesantren Ar-Risalah, ke pondok Al-Muwahhidin. Itu sadonyo menanamkan ke Parabe, ke Inyak Canduang. Itu sado ulama-ulama awak itu menanamkan
pacayo. Sesudah pacayo lalu datanglah rasa takwi. Tapi kalau hanya sekedar pacayo dan takwi, pacayo waang ado razia, yo takwi waang ke polisi, yo takwi. Apa bukti takwi itu? Bukti itulah yang disebut dengan amal soleh. De ambo pacayo, ambo takwi karena tilang, maka ambo pakai helm, maka ambo pakai sepatu, maka ambo cek STNK BPKB, maka ambo caliak sim ambo idui apa mati, sampai pada penutup pentil tutup angin pembuik caliak. Kalau ndak kan ibu kebiko. Dek takwi tadi lah, dek takwi itulah maka awak hati-hati. Kalau indah ada takwi, biasa saja. Ambo dulu kalau di Sawi razia memang takwi, tapi sesudah diangkat jadi penasehat polisi Sumbar kok agak berkurang takwi sekitar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ambo biasa sebelum puasa dibawa de amak ziarah ke Kampuang, ke makam Syekh Abdurrahman di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ambo yang nyetir. Jadi ketika itu ambo ndak, ambo ndak bisa nyetir deh, ambo ada jadwal ambo kecil ambo. Ya ndak apa, biar ambo pai jo kemanakan waang. Yo, nyepun pai. Tapi beko keluar dari Riau di perbatasan Bagan Batu tuh, keluar dari perbatasan Riau tuh begitu masuk Bagan Batu, itu razia lah banyak. Baca rohnya ambo supaya ndak tangkok kesian. Lama ambo berpikir, baca roh. Ada foto ambo sama Pak Tito Karnavian. Aduh saya dia udah, ayo tengoklah. Ambo cetak 10 inci. Kecil ambo beko kalau di stop tunjukkan gambar. Nggak ada kabar, ambo pun terlupa. Sudah itunya pulang ziarah, bertanya, balik kan naik patang. Alhamdulillah lewat kasadonya kecil. 3. Nampak tamu pacayo dulu. Sesudah pacayo baru datang rasa takwi. Kalau awaklah takwi, barulah awak babue. Amal-amal itu datang dasarnya dari 3. Ya, dalam ayat itu ketiga-tiganya ada. Apa dasarnya? Ya ayyuhallazina amanu. Apa amalnya? Kutiba alaikumus siyam. Apakah awak saja nan beramal? Enggak, orang-orang sebelum awak pun beramal. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya ada takwi dalam hati awak. Maka khotib naik, insyaallah Pak Kapolda penjenengannya pun ngertos ya aku ngomong Jawa iki insyaallah. Khotib naik ke atas mimbar 5 rukun khutbah. Nampak tamu alhamdulillah, nang kedua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nang ketiga ayat Quran, nang keempat doa, nang kelima mesti ado. Kalau ndak ado nang kelima kok batal khutbah batuka sembayang Jumat jadi sembayang zuhur. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Pakai bahasa Indonesia pun ndak apa. Wahai jamaah Jumat, takutlah kepada Allah. Jadi yang dipesankan itu adalah takwi kepada Allah. Iman lah jaleh, takwa lah jaleh, amal soleh pun lah jaleh. Nah kini yang nambo jalehkan adalah apa saja amal-amal soleh awak di waktu nandake-dake iko, nandake-dake iko. Ndak usah amal nan jauh-jauh, nandake-dake iko. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ambo banie i'tikaf di Masjid Raya Sumatera Barat, Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi lillahi ta'ala. Menurut mazhab Maliki, beko tadi awak mulai jam 1.5 baleh.
beko keluar jam 2.05 balik. Apakah awak selama di dalam masjid ikut terhitung sebagai iktikaf? Menurut mazhab Maliki, iktikaf itu 3. Ada siang, ada malam, ada puasa, baru disebut iktikaf. Kalau hanya iktikaf siang saja, tidak ada malam, tidak iktikaf. Kalau hanya iktikaf malam saja, tidak ada siang, tidak ada iktikaf. Kalau hanya ada siang, ada malam, tidak puasa, tidak iktikaf. Jadi iktikaf menurut mazhab Maliki mesti ada 3. Siang basambung ke malam dalam keadaan puasa, barulah ini disebut iktikaf. Barek iktikaf mazhab Maliki go. Kalau barek mazhab Maliki, mangga Ustaz tadi berniat iktikaf, untungnya ambo pakai mazhab Syafi'i. Iktikaf dalam mazhab Syafi'i lamo sakete dari ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lamo sakete dari ruku. Tambah cik lagi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itulah iktikaf. Jadi beko kalau ada acara iktikaf jam 2 malam, keluarnya sesudah sahur, itu mazhab Syafi'i itu. Boleh awak mencampur-campur mazhab kau buya. Waang patang bodanga menikah, yo, ndak ada apa padusi itu, ndak ada walinya. Ambo pakai mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi bisa ndak pakai wali. Oh, yo lah, habis masuk nikah. Tiba masuk Idul Adha, waang ndak ada namo ikut kurban patang. Mazhab Hanafi kan kurban wajib. Ambo mazhab Syafi'i. Hah? Lah, bauduknya di rumah. Selesai bauduk, painya ke kantor. Papa pergi dulu ya. Yo, cium tangan, cipika-cipiki berangkat ke kantor. Sampai di kantor, salat duhanya. Waang tadi kan lah bersentuhan dengan istri. Iyo, ndak ada baca liat berwuduk. Ya sebab menurut mazhab Hanafi bersentuhan itu ndak batal. Yang disabui batal itu maaf cakap kalau jima. Aula mastumun nisa, bersentuhan maka suiknya bukan bersentuhan kulit. Jima baru batal. Ambo ndak ada jima, ambo bersentuh kulit ndak batal. Oh, jadi mazhab Hanafi, iyo. Sampai malam laloknya di rumah awak. Waang tak sholat witir. Menurut mazhab Hanafi sholat witir wajib, mazhab Syafi'i sunat. Itulah ndak boleh mencampur-campur mazhab. Sedang apa namanya? Itu namanya dalam istilah fikih tatabbu' rukhas. Tatabbu' rukhas mengambiakna mudah-mudahnya saja. Sia imam besar mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Imam besar mazhab Syafi'i di Masjidil Haram namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ambo kebetulan basuo dengan Kiai murid Sayyid Muhammad Alawi. Sampai ke pondok ditampainya di Jawa Tengah disabinya. Ustaz Somad, dulu orang Makkah itu mengejek orang awak. Orang awak makasihnya orang Nusantara. Sebelum ada Indonesia, Malaysia, Brunei. Kecek orang Makkah. Jawi Bagar. Jawi Bagar. Jawi itu maksudnya bukan lembu. Jawi itu maksudnya orang Nusantara. Orang Nusantara ini disebut dulu Al-Jawi. Al-Jawi. Jawi Bagar. Bagar itu maksudnya bakar, lembu. Jawi Bagar maksudnya orang Nusantara lembu. Diajak orang Arab lembu, dia tidak fasih bahasa Arab. Jadi kalau basuh dengan caliaknya bantu orang awak, orang Indonesia, orang Malaysia, waktu itu belum ada orang Nusantara, itu disebutnya Jawi Bagar. Sampai akhirnya Allah mengangkat derajat orang Al-Jawi ini dengan berdirinya seorang yang menjadi imam di Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi Al-Jawi. Di ujung namanya tetap ada Al-Jawi. Sebab mana Al-Jawi maksudnya situ adalah
dari Nusantara, walaupun nisbatnya ke Jawa, tapi maknanya bukan Pulau Jawa saja, tapi Al-Jawi. Lalu kemudian ambo pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, bertamulah ambo ke rumah Syekh Mahmud Said Mamduh. Hadis-hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani, hadis iko dhaif, hadis iko dhaif, hadis iko dhaif, hadis iko dhaif, diteliti oleh Syekh Mahmud Said Mamduh, keluarlah kitabnya 7 jilid, judulnya At-Ta'rif bi Auhami Man Qassama Sunan ila Sahih wa Dhaif. Ternyata hadis-hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani ternyata tidak dhaif. Inyo hanya mencari satu jalur dhaif. Ternyata hadis iko kalau jalurnya banyak, jalur bisa hadis itu naik derajatnya menjadi hadis hasan. Namun menulis kitab 7 jilid iko namanya Syekh Mahmud Said Mamduh. Ambo datang ke rumahnya, bersama dengan Ustadz Wirsa. Ustadz Wirsa iko dari pesantren di Sumatera Barat. Baduo ambo bersalaman. Minen keceknya. Dari mana? Kecek ambo dari Indonesia, dari Riau. Lah, sesudah itu datang Ustadz Wirsa kok. Ditanyanya, "Minen?" Kecek Ustadz Wirsa, "Ana Wirsa Al-Fadani." Ambo dari Padang keceknya. Langsung Syekh Mahmud Said Mamduh kok mencium kepala Ustadz Wirsa tadi. Cium. De apa? Rupanya inyo balaja hadis di Makkah sama Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Begitu disabui dari Al-Fadani dari Padang tadi, diciumnya. Manyasa puluh amu nak menyabui amu dari Padang. Kalau tahu diciumnya kepala awak sabui lah Al-Fadani kan. Jadi ulama-ulama awak ikolah mengangkat derajat awak. Dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi mazhabnya Syafi'i, dan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani juga mazhabnya Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Iko tentang masalah iktikaf. Jadi makasui ambo, kalau ada orang nan iktikaf sampai malam lai, malam iko malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, berarti inyo pakai mazhab Maliki. Kalau ada orang nan iktikafnya masuknya jam 2, keluarnya sahur, berarti 2 jam inyo, itu pun masih iktikaf juga. Balapang dada menerima perbedaan. Ada orang iktikafnya dari jam 1 malam, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 sembahyang subuh, iktikaf lain. Tapi siangnya nyelalok, tak taloknya kerajo. Tapi ada orang yang iktikafnya malam hanya 1 jam, tapi setelah itu dia masuk kantor gubernur, setelah itu dia masuk ke kantor TNI, habis itu masuk dia ke kantor Polri, maka itu juga bernilai amal soleh. Jadi amal soleh itu tidak hanya di masjid baca Quran, berzikir, tapi juga amal-amal kita ini bekerja di kantor pun ibadah, bernilai amal soleh dengan syarat menyebut nama Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Misalnya Bapak Ketua DPRD Sumatera Barat beserta ketua-ketua komisi dan anggota, mereka tidak perlu iktikaf sampai 1 malam. Sebab kalau mereka iktikaf 1 malam, sianan sidang paripurna biswa. Amal anggota DPRD adalah membuat perda, peraturan daerah, bulan Ramadan tidak boleh buka rumah makan hantu. Rumah makan hantu itu ada kakinya, tidak ada kepalanya. Itu tidak selesai dengan khutbah, tidak selesai dengan ceramah. Ceramah ustadz orang tidak takwi, tapi kalau dike pakai perda, peraturan daerah, polisi Satpol PP tidak bisa menangkap orang kalau tidak ada payung hukumnya. Siapa membuat payung hukumnya? Nah, membuat payung hukumnya adalah DPRD. Ambo sebenarnya siang-siang puasa kok
ndak lo semangit mana puasa sebab ndak ada air minum. Itu sebenarnya ambo ingin siang-siang puasa kok ndak terlalu berteriak-teriak. Ambo ingin suara ambo slow saja. Marilah kita banyak-banyak beribadah, kita berzikir kepada Allah. Tapi dek ambo caliak nan ado ko aktif-aktif sadonya itu semangit pula ambo jadi. Tapi seandainya ambo babuko pun ndak baju, ambo kan musafir. Cuma ndak lama juga rasanya beko kan acara di Polda kan babuko basamo. Awak babuko bersama, orang puasa awak indah. Nah, jadi maka suwi ambo jangan membatasi ibadah hanya pada mahdoh saja. Ibadah mahdoh itu ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya, ada nan membatalkannya. Itu namanya ibadah mahdoh. Wudu, tayamum, sholat, baca Quran, zakat, zikir, umroh. Mangalo buya taingi umroh tibu-tibu ada lu orang lagi karate iklan umroh bang. Ustadz ajaklah orang tu umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad bulan Agustus beko setahun 2 kali keceknya namanya kafilah. Nah, memang iklan tu masuknya sesudah 20 menit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nama buek kok Uas juga namanya. Dari Minangkabau Uas, Ustadz Abdul Salam. Ulama kok Ustadz Abdul Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang iktikaf. Iktikaf tidak syarat mendapatkan Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar bukan tampe. Seandainya bunyi hadisnya Lailatul Qadar di dalam masajid, barulah iktikaf syarat dapat Lailatul Qadar. Tapi coba baca ayat tentang Lailatul Qadar, bukan tampe. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu menunjukkan Lailatul Qadar bukan tempat, tapi Lailatul Qadar adalah waktu. Selama kita beribadah dari mulai habis maghrib, isya, tarawih, witir, tadarus, tidur, bangun malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, berzikir, baca Quran, sholat subuh sampai terbit fajar, maka itu sudah dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau ada anak kemanakan dun sana ambo nan karajonyo security manjago ruko jago malam, lalunya berkecil hati, oh ndak adilnya Tuhan, ambo koba ada pe Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ndak terbatas di masjid, naman jago ruko pun dapat juga Lailatul Qadar. Apakah orang yang mendapat Lailatul Qadar itu tahu bahwa dia dapat Lailatul Qadar? Tidak. Allah rahasiakan 5. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Tidak ada yang tahu siapa dapat doa 1 titik hari Jumat. Tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita tidak angkuh dan sombong. Ambo kalau tahulah ambo lah dapat Lailatul Qadar tahun patang, ndak puasa ambo lah tahun niku. Ustaz mah ndak ke masjid lah, ambo lah dapat tahun patang. Lah 83 tahun sampai bulan dapat ambo. Kita mendekat kepada Allah ini bantua burung dan tabang, seperti burung dan terbang membawa 2 sayap. Sayap nampak tamu khauf takwi indak dapat, sayap nang kedua adalah roja berharap supaya dapat. Mudah-mudahan kita mendapatkannya insyaallah, amin. Ustadz Abdul Somad ambo calia hari ko beda dengan biasanya. Ayo, sebab ambo pakai baju hadiah dari Polda aku. Agak rupanya kalau ambo pakai baju koko putih kok kurang berwibawa. Jadi kalau pakai kok selepel lah dengan Pak Kapolda. Ba'a rasanya pakai jaket kok ceramah buya. Ange. AC lah banyak kok, AC kasadonya. Tapi awak kok memang terlalu rame.
Iko kalau bahasa awaknya over capacity kok. Iko kan kalau menurut sop kan ada renggang di tengah. Iko ndak ada sampai tadi ambo mohon maaf sampai suuzon juga mo tadi. Waktu ambo naik tadi ambo cari ndak ada auto parkir. Aduh apa ndak urang kok kisi ambo. Begitu naik ke atas ditunjuk dek Pak Kapolda, tengok Ustaz Somad sampai ke hati-hati katanya, Masya Allah. Ambo sangko tadi ambo lah yang paling tinggi di siko, pakai pentas, pakai karpet, pakai kursi. Ndak lama hati ambo di depan bapak, nenek, mama, tokoh masyarakat, Pak Gubernur, awak pulau di bawah, ambo lo di atas. Ndak lama hati ambo, tapi sudah mencari ke atas, rupanya ada yang lebih tinggi dari yang boleh. Hai guys. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas langit masih ada lagi langit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iko amal iktikaf. Ustaz, ambo padusi, maaf cakap ambo kini halangan, ambo dak dapat iktikaf. Siapa namanya bui orang nan halangan dak dapat Lailatul Qadar? Ndak ada. Dapatnya, dapat. Amalnya baca Quran dak bisa, sembahyang dak bisa. Ya Rasulullah, yo ayul a'mal ahabbu ilallah, apa amal yang paling disukoi Allah Ta'ala? Antufariqad dunya wa lisanuka ratbun bidzikrillah, engkau meninggalkan dunia, lidah engkau basah berzikir mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Bali tasbih digital, Bali tasbih digital, letakkan bentuk cincin tu kan ada di ambo calia orang kini bertasbih ndak lo pakai tasbih dek tasbih panjang itulah diambil di auto. Tasbih apa tu gini cuma ambo heran, ambo lah cuba jo tasbih digital tu pelan. Wah, subhanallah. Tapi ambo calia capek mana? Nanti baca orang ada orang tarikat menyambut ikambo. Ustaz Somad, setan bisa masuk melalui zikir. Hah? Pak, setan masuk melalui zikir? Kalau ndak tapek panjang pendek zikir tuh, di situ setan masuk. Itu tahlil tuh mesti tapek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Anu kini orang ndak tapel. Anu sabi kok. Menjadi olo-olo ejek orang di internet. Coba lihat di TikTok, sate katanya. Jadi sate lo zikir tuh. Dek apa ingat sate? Ingat lo sate mak ukur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesudah itikaf apa yang malawa? Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan angka puasoiko. Sempurnakan bilangannya. Bilangan puasa cuma 29 atau 30. Ndak ada puasa 28, ndak ada puasa 31. Kalau ada orang berpuasa 28 berarti nya puasa bulan Februari. Angka cuma 2. Kalau ndak 29, 31. Cara menetapkannya ba'a. Caranya 3. Nampak tamu wujudul hilal. Nang ketiga, memang kalau puasa aku bersalah-salahan dong ngecek. Nampak tamu wujudul hilal. Nang kedua imkanur ru'yah. Nang ketiga kalender global internasional. Ketiga-tiga kok dipakai di Indonesia. Nampak tamu imkanur ru'yah. Imkan mungkin bisa ru'yah mencaliak bulan. Ikonan dipakai di Malaysia. Ambo baru pulang dari Malaysia, ambo tanyo, ba'a kalian mencaliak anak bulan? Dipasang 21 teropong dari mulai Sabah Sarawak sampai ke Semenanjung. Kalau ciek teropong mencaliak hilal, maka ditetapkan Ramadan. Nama metodenya imkanur ru'yah, bisa mencaliak ru'yah hilal. Awak pun pakai metode kojo. Di Riau, di Pekanbaru, Jalan Sudirman dipasang ciek teropong, haragonya 50 juta.
Sejak di Bali sampai kini tidak pernah nampak hilal. Dari mana Buya tahu? Kebetulan Nangkarajo di Kementerian Agama itu kawan Nambo. Nah, Bo tanyonyo, inyo posting, di postingnya di FB, gambar inyo sedang mencaliak itu. Ambo tanya, lah iya waang caliak hilal indah sih. Nampak waang gaji 3 waleh ke sih. Inyo nyambi kamu. Anda boleh disebut namanya menjaga kode etik jurnalistik. Iko banyak kawan-kawan Nambo. Imam besar ko Ustadz Rahimul Amin, S2-nya dari Aljazair, S1-nya Al Azhar, pemenang musabakoh azan waktu festival Istiqlal. Nah, itu seangkatan Nambo, satu pesawat sama Mbo, balancik-lancian air rumahnya Jambo. Dake satu pesawat sama kami. Ustadz Hilal Sauki, dosen UIN Imam Bonjol, sastra Arab, fakultas nan paling susah di Al Azhar, fakultas bahasa Arab, salah saya deh inyong. Nah, kok kawan Ambo yang hebat-hebat saja musabi. Enggak hebat ada aja cuma enggak musabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah beberapa kawan Ambo tadi karajo di Kementerian Agama tadi. Ada namanya LBHR, Lembaga Badan Hisab Ru'yah. Nang kedua metodenya nama metode nang kedua adalah apa tadi Mas Abi? Nang pertama imkanur ru'yah, nang kedua wujudul hilal. Wujudul hilal maka suinya menurut ilmu hisab iko dulu orang menyebut matematika itu ilmu hisab, ilmu hitung, atau nama lainnya ilmu falak, atau nama lainnya astronomi, bukan astrologi. Astrologi itu dan bila Anda lahir bulan April, bintang Anda Taurus, jangan pacaran dengan Pisces, karena kalau kambing jatuh cinta dengan ikan mau tinggal di mana katanya. Man kadzdzabal munajjimun walau sodaku, siapa yang percaya ke astrologi kok jangan calia setan sadu isinya. Nan betul itu astronomi. Nama metodenya adalah hisab. Nama cara mencaliak anak bulannya namanya wujudul hilal. Wujudlah ada hilal. Disitulah persimpangan antara Muhammadiyah dengan Mabims. Menurut Muhammadiyah, walaupun 0,5 derajat itu sudah dianggap wujudul hilal, sudah hilal namanya. Tapi menurut kesepakatan Mabims, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura mesti 3 derajat. 3 derajat inyo baru disabik hilal. Kalau 1 derajat, 2 derajat, 0,5 derajat belum hilal. Maka istilah itu kadang dipakai dek kawan-kawan di kantor. Ba'a THR awak alun nampak hilal lah keceknya lah bara derajat keceknya 0,5 keceknya. Itulah maksudnya tuh. Nah, kadang lawan bicara kau tidak paham persimpangannya. Menurut Mabims, NU, Perti, Al-Wasliyah, Matla'ul Anwar, MUI 3 derajat, sedangkan menurut Muhammadiyah 0,5 pun itu sudah dianggap hilal. Metode yang ketiga, saya Pak Kapolda waktu kemarin sibuk awal Ramadan, datang Pak Kapolda Riau, Pak Jenderal Herimen, dikirimnya ke saya WA, saya tengok, Ustadz kita besok puasa, hilal sudah terlihat, dikirim, rupanya polisi namanya Hilal. Ada polisi itu namanya Hilal, gambar itu dikirimnya kamu. Metode yang ketiga ikonan baru tahun 2026 iko dipakai dek Muhammadiyah, namanya kalender global internasional. Jadi patang itu manga puasanya hari apa patang Muhammadiyah puasa? Hari Rabu. Manga puasa hari Rabu sebab menurut kalender internasional
sudah nampak hilal di mana? Di Alaska. Jadi walaupun hilal itu di Alaska, karena kita ini satu dunia, maka dipakai. Iko ambo jalehkan supaya kalau anak-anak awak batanyo, mama, kawan adik yang di sana kok udah hari raya duluan. Dek, itu menurut melihat anak bulan itu ada 3 metode. Apa aja? Mama lupa. Kalau mau detailnya udah diceritakan Ustadz Somad, bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Hanya memang iklan itu masuk kalau udah 30 menit memang. Nah, Ustadz sebenarnya ambo memang terbiasa untuk kami di Al-Azhar. Tanya Ustadz Rahimul Amin kalau tidak percaya ambo. Kadang orang kini mencari awak tidak berjanggut, tidak percaya kau awak. Ustadz Rahim kau kan panjang janggutnya. Kami di Al-Azhar itu mazhabnya ampe namo tulis ampe, manuli namo di Azhar ampe Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Matsah. Ambo, apa ambo, kakek ambo, moyang ambo. Jadi ampe. Mazhab al-jinsiyah, nationality Indonesia. Mazhab, ditulis mazhab. Ambo tulis mazhab Syafi'i. Ada kawan ambo dari Jawa, ditulisnya mazhab Hanafi. Ambo cari ya. Ambo tanya kayaknya, "Manga awak ngambil mazhab Hanafi?" Keceknya ambo lah selesai mazhab Syafi'i di pondok keceknya. Manga lo ambo belajar Syafi'i lagi keceknya. Ancak awak belajar mazhab lain keceknya. Lama baru ambo tahu. Rupanya diktat mazhab Hanafi tipis. Mazhab Syafi'i tabah. Cerdasnya. Dua-dua dapet. Pulangnya mazhab Hanafi dapet, mazhab Syafi'i lah diambil di pondok dan kitabnya tipis. Sebab dia ahlul ra'i, rasional. Ayat hadisnya tidak terlalu panjang pembahasan. Aiko tentang masalah mencalia anak bulan. Kita kola tabiaso bertetangga kawan awak Muhammadiyah. Ambo jadwal ceramah di masjid Muhammadiyah ampe tahun ambo jadwal ceramah di Pekanbaru Masjid Muhammadiyah. Tapi ambo sekedar mengajar hadis. Kalau disuruh ambo jadi imam, tidak pernah sekalipun ambo jadi imam di Masjid Muhammadiyah. Kalau disuruh jadi imam Ustaz, batuk gitu ambo. Untuk apa? Menjaga persaudaraan. Maka sui ambo, jangan gara-gara iku awak bercakap. Jangankan awak, jangankan bertetangga, jangankan satu kota. Pak Kapolda kok serumah istrinya dibesarkan di NU. Inyo belajar di Kauman Yogyakarta Muhammadiyah. Jadi orang kok rayonya 2 kali. Itu namanya sekasur 2 ormas. Jadi awak kok lah biasa bantu iko. Jangan seakan-akan awak kok baru saja Indonesia iko. Indonesia memang punya keragaman. Iko ndak ada di Malaysia. Kenapa tidak terjadi di Malaysia? Kenapa tidak terjadi di Saudi Arabia? Kenapa tidak terjadi di Maroko? Di Maroko yang boleh menetapkan Ramadan, yang boleh menetapkan Idul Fitri hanya Raja Muhammad VI. Ambo kebetulan kuliah di Darul Hadis. Darul Hadis itu mendirikannya Raja Muhammad V, anaknya Hasan II, anaknya Muhammad VI. Jadi nama raja itu aja dibalik-balik. Kenapa tidak terjadi di Saudi Arabia? Karena di Saudi Arabia Raja Muhammad bin Salman, ayahnya Salman bin Abdul Aziz, mufti mengumumkan, Syekh Soleh Al Fauzan mengumumkan besok puasa. Indonesia tidak ada raja dan tidak ada mufti. Ormas lebih tua daripada negara. Kalau Indonesia mengatakan Indonesia merdeka 1945, Muhammadiyah 1912, NU 1926, Perti Inyak Canduang Inyak Jaho 1928, Al-Wasliyah Medan Sumatera Utara 1930. Maka solusinya tidak ada lain tidak bukan berlapang dada menerima perbedaan. Itulah satu-satunya solusi. Tidak bisa kita satukan. Kenapa? Karena memang beda metode untuk menetapkan ini. Ini nambo pagang. Tapi walaupun begitu ambo khutbah Idul Fitri tetap sekali.
Sebab ada juga yang memakai khutbah lo nya 2 kali. Dah, setelah ditetapkan wakatunya 29 atau 30, lalu kemudian masuk ibadah berikutnya, walitukabbirullah, bertakbirlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bagi yang nonton melalui streaming, kami di Sumbar belum hari raya. Nyala disangka orang tua lah rayo lu di Padang gitu. Bertakbir itu wakatunya 3 baleh jam. Kalau awak hitung. Jadi kalau awak buka puasa jam 6.30, khatib naik mimbar jam 7.30, dari jam 6.30 sore maghrib sampai ke besok pagi 7.30, 3 baleh jam itulah waktu bertakbir. Sesudah khatib naik mimbar, takbirnya 9 kali. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Tidak lagi ada takbir. Dek apa ambo sampaikan iko? Sebab ambo pernah sembayang zuhur di masjid di Pekanbaru. Selesai sembayang, takbir lo imam tuh, Allahu akbar gitu. Kami makmum lah pandang-pandangan. Apa kok gitu? Pandang makmum sebelah. Bisa imam. Lupa. Kalau lupa awak ingatkan. Imam nanti lupa diingatkan sadar. Mohon maaf saya lupa. Kadang imam kau diingatkan, Pak Imam, tidak ada takbir lagi. Takbir adalah meneriakkan Allah. Jangan larang saya takbir. Lah salah, sadar sajalah. Jangan. Iko bukan masalah salah tidak salah, iko menurut tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tando puasa awak itu menyentuh hati ke dalam? Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau puasa baru menyentuh lambung, tinggi nasi membumbung. Ambo pun berani menyampaikan, dek awak ndak acara buku basamu. Kalau acara buku basamu awak sampaikan iko, nampak tamu dicalia orang sesudah azan nasi ambo. Begitu dicaliaknya nasi ambo tinggi, langsung dibawanya ceramah ambo. Kalau puasa menyentuh hati gitu, ringan tangan berbagi. Kalau puasa menyentuh lambung, nasi Ustadz Somad tinggi membumbung. Nah, kau jangan heran kalau ambo makan tuh seketek saja, ambo ambil sesendok. Kecek jamaah, Ustaz makannya sedikit ya, gitu. Nyo ndak tahu awak semata-semata makan. Makan siko, makan siko, makan siko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang paling peduli terhadap sesama ketika terjadi musibah. Ustaz tahu dari mana? Karena begitu terjadi musibah, 3 provinsi di Sumatera yang paling cepat recovery-nya adalah yang ada di Sumatera Barat, karena dunsana awak nan ado di perantauan mengirimkan bantuan-bantuan bahkan berlebih. Tapi jangan katakan sudah selesai. Tadi ambo bertanya ke Pak Kapolda, masih ado nan alun mampu membayar tagihan listrik, masih ada anak yatim dan apaknya maningga, amaknya maningga, masih perlu bantuan. Tetangga jiran awak ampe puluh rumah kamu ko, ampe puluh ke belakang, ampe puluh ke kanan, ampe puluh ke kiri. Itu kalau ada nak makan, awak bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau zaman dulu, siapa namanya bu ampe puluh kamu ko, ampe puluh ke belakang? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bara orang tetangga awak Imam Sufyan Ats-Tsauri, ampe puluh ke muka, ampe puluh ke belakang, ampe puluh ke kanan, ampe puluh ke kiri. Kalau kini bertambah loleh 40 ke atas. Deknya tinggal di apartemen, di kondominium, ampe puluh ke atas, ampe puluh ke bawah.
ambo kalau di apartemen tu satu ambo pikirkan cara membawa jenazahnya tagak lo jenazah di lift tu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yabitu sab'anan. Kalau ada orang nan mengaku beriman tapi tetangganya ndak makan, laisa bil mu'min, dia bukan orang beriman. Yabitu sab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Ambo kalau mengumpulkan dana kok hanya bisa pakai lagu ya dana, ujung-ujungnya pengumpulan dana. Tapi kalau Bapak Gubernur dengan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak berkepala, dengan jabatan dia, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kumpulkan. Yang tak mau non job, segenggam kekuasaan dipakai. Apalagi kalau Pak Kapolda, kumpulkan semua, Kapolres, Kapolresta, kumpulkan semua, Babin Kamtipmas, kumpulkan semua, tinggal cabut pistol, keluarkan. Itulah yang membuat saya semangat siang ini. Kenapa Ustadz semangat berapi-api padahal ini sedang puasa? Karena saya sedang bicara di depan yang asih aktif-aktif, pistolnya masih besi. Jangan sampai nanti Ustadz Somad ceramah barulah datang, apa yang bisa kami lakukan Ustadz? Bapak masih aktif, baru pensiun Pak Ustadz. Pistol besi lah diambil negara, tinggal pistol air. Itu pun lebih sering mati daripada hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan bayangkan ibadah itu hanya baca Quran, puasa sunat, zikir, membantu orang buka puasa. Itu ibadah luar biasa. Tanya ke Ustadz Hilal Sauki, tanya ke Ustadz Rahimul Amin. Ambo nak tahu mereka ya, tapi kalau Ambo sampai kali puasa di Mesir tahun 99, 2000, 2001, 2002, sampai kali Ambo puasa. Ndak pernah Ambo masak buko puasa. Sebab apa? Di Mesir itu buko puasanya gratis di Maidatul Rahman namanya. Maidah itu meja, Rahman Tuhan. Maidatul Rahman meja makan Tuhan. Di stasiun kereta api, di terminal bis, di tanah lapang, ada saja meja tampil buka puasa. Asal jam 6 sore, duduklah kami di dakik meja itu. Pandang kanan kiri, orang Indonesia sadonya. Sampai tahun kenangan ambo, tidak pernah. Menunya batuka 3 kali. Hari nampak tamu ayam. Orang Mesir tuh memotong ayam cuma 2 kali potongnya, sebab potongan terketeknya seperampek, potong seperampek, bukan sampai awak, hancur. Sanyo, namanya kok cincang aja. Makanya ulama-ulama Al-Azhar nan baru tiba tuh heran ya cali, dah katanya, aku keceknya, ketek mana? Patut lewat ang ketek katanya, rupanya ayamnya ketek. Ikan tuh ikan bolti namanya, seiko sagadang piriang tuh gadang. Hari nangka 3 dagiang tuh dipotong ampe macam sabun telepon. Lah inge sabun telepon. Nan inge berarti lah tuo. Coba ini orang pakai sabun colek. 3 hari. Mesir ndak kayo. Kalau Saudi Arabia di Makkah di Madinah orang mencari tangan awak majak berbuka puasa, memanglah Makkah banyak orang kayo, tapi Mesir susah. Mesir lebih susah daripada awak, tapi semangat bersedekahnya luar biasa. Kadang awak naik bis datang orang Mesir, Indonesia kecilnya, Indonesia, yo keluarkannya piti, beko buka puasa di rumah yo. Orang tuh kalau bersedekah ndak terlalu formal, ndak terlalu serius, aginya piti buka. Ndak bantu kita kok kalau mau undang orang buka puasa disuruh datang ke rumah jam ampe, baca Yasin 3 kali, tahlil 100, maleleh aili anak yatim. Itu bukan mengundang orang buka puasa, menyiksa anak yatim. Maka ambo lagi tahu ke orang rumah ambo ke yayasan,
kalau awak menyantuni anak yatim babuka puasa du'afa fakir miskin undang saja untuk makan. Kalaupun bakirim baca kul huwallah 3 kali, Fatihah sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, kirim ke arwah lah, selesai. Habis itu sebab awak mau undang makan, bukan mau undang menyiksa anak yatim. Sudahlah disuruh baca Quran dari jam sampai 6.30 daging ketek. Padehnya minta ampun. Dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Nan sudah terjadi apa boleh buat, tapi masih ada ampe hari lain awak babuka puasa hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis bagi yang Muhammadiyah, bagi yang NU, Perti, Persis masih ada hari Jumat dan hari Sabtu nanti yang bagi berhari raya hari Sabtu. Ustadz hari apa? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mako akhir dari puasa itu membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah itu adalah wujud bahwa awak peduli kepada dun sana awak, jiran awak, tetangga awak, sedulur, sederek, sedoyo. Insyaallah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Banyak juga orang Jawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalah ibadah awak? Man shoma Ramadan, siapa nan puasa summa atba'ahu sittan min Syawal, diiringinya 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, samo bantua orang nan puasa setahun, namanya puasa 6. Ulama awak di Nusantara iko berhasil mendidik masyarakat untuk melaksanakan puasa sunat. Hebatnya ulama-ulama dulu, ndak pakai tabligh akbar, ndak pakai sound system, tapi bisa mengajak umat puasa 6. Makanya di berbagai daerah ada namanya hari raya 6. Ada hari raya ketupat. Apa itu? Mereka bisa mengajak umat untuk puasa sunat. Kami perempuan Pak Ustadz, kemarin halangan 7 hari. Kalau kami ganti 7 hari tambah 6, 7 tambah 6, 13 hari. Abilah kuih rayo. Ba'a kami kau buya. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, imam dalam mazhab Syafi'i, iko kubu Imam Syafi'i, panjang umur, sehat badan, beko awak pai umroh dan singgah ke Mesir ziarah ke makam Imam Syafi'i insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Iko makam Imam Syafi'i, iko makam Imam Zakaria Al-Ansari. Adi makam Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari kau berpendapat siapa nan puasa 6 hari di bulan Syawal, niatnya niat qadha. Ambo niat puasa qadha, maka 6 hari qadha di bulan Syawal, otomatis dapat puasa 6. Ibu-ibu, uni-uni, adia-adia ambo nan patang batinggalkan puasanya 6 hari, beko puasa saya 6 hari puasa qadha di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa 6. Tapi kalau niat puasa 6 qadhanya ndak dapat. Tapi kalau puasa qadha puasanya dapat. Iko Ustaz Somad mah membuat, bukan ambo mah membuat. Mazhab Syafi'i Imam Zakaria Al-Ansari diambil de Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Kami belajar di Al-Azhar, maka kitab itu nanam mau jadikan sebagai pedoman, maka iko keringanan. Ustaz Somad tadi menyebut puasa 6 hari perempuan, iya? Kenapa Ustaz selalu nyebut puasa-puasa ini perempuan? Karena perempuan tinggal puasa, rupanya lakinya tinggal 6 balik hari. Laki-laki kalau puasanya tinggal nanti qadha 6 hari, boleh berurutan di awal atau di tengah atau di ujung. Ini semua adalah ibadah-ibadah. Tapi bagi bapak-bapak polisi, TNI, Polri, Polairut, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang tidak bisa puasa, jangan menutup amal soleh hanya pada puasa saja. Tak bisa puasa, baca Quran,
Saya baca Quran tak bisa Pak Ustadz. Zikir, saya zikir pun tak bisa Pak Ustadz. Sedekah pun tak bisa Pak Ustadz. Mati saya lah. Apolo nawa akan bawa mengadu Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya pintu surga itu banyak. Adonan masuk ke surga melalui babus sholah, sembayangnya banyak. Adonan masuk surga melalui pintu babus sodakoh, sodakohnya banyak. Adonan masuk surga melalui babur royan, puasonya banyak. Adonan masuk surga melalui babul jihad, jihadnya banyak. Adonan masuk surga dari babul kaziminal ghaiz, menahan amarah. Saya Pak Ustadz nggak mau masuk, di pintu aja lah Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ambo mulo tausiah 3 baleh 30. Kinilah ampe baleh 26. Ambo ndak menyangka bahwa ambo bisa ceramah 60 menit di tengah puasa iku. Ini karena doa Bapak Ibu semua iku. Ambo khawatir lo sesudah iku maningga ambo. Tapi kalaupun kita mati, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Contoh-contoh nambo sabwi ibadah itikaf, khatam Quran, mencaliak hilal anak bulan, bertakbir, puasa 6, itu hanya sebagai sampel contoh saja. Ibu-ibu yang mengandung anak ibadah, menyusukan anak ibadah, melahirkan anak ibadah, pegawai Pemprov masuk kantor on time, melayani masyarakat ibadah, angkatan laut menjaga batas laut. Ambo diundang oleh Bapak Jenderal Kepala Staf Angkatan Laut, namanya Bapak Ade, lupa namanya, diundang ambo ke Belawan. Ustadz Abdul Somad datang ke Belawan. Saya bilang mohon maaf Pak, saya nggak sanggup naik bis karena saya ada jadwal di Pekanbaru. Ustadz akan dijemput naik pesawat punya Angkatan Laut, katanya. Mak, Angkatan Laut berarti pesawatnya di Lawi. Rupanya Angkatan Laut kok punya pesawat di Japui ambo, dibawa ke Belawan, turun di Polonia di Belawan, sampai situ basuh dengan apa iko, kepala staf iko. Keceknya saya memang di akhir ini mau ketemu dengan Ustadz. Saya dulu pernah tugas di Sumatera Barat Pak Ustadz, katanya. Oh iya, saya dikasih gelar saya datuk. Datuk apa Pak? Datuk penjaga Lawi, katanya. Kata Pak, ini bercerita kamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, tapi ini kau tapi jangan dek menjadi petugas, menjadi tentara, menjadi pegawai, menjadi petani ibadah hanya mencari rezeki halal, lalu tidak melaksanakan yang mahdoh. Jadi sesuaikan antara yang mahdoh dengan tidak mahdoh. Jangan sampai polisi-polisi nanti di jalan raya mengatur lalu lintas, pas ditanya, kamu nggak sholat? Ibadah. Begitu juga nanti pegawai kantor gubernur begitu sedang buat laporan ditanya, ayyala sholat, uang nggak kemas haji, ikut ibadah juga. Ini ibadah mahdoh, ini ibadah ghairu mahdoh. Tujuan kita hidup ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan semua aktivitas kita ini bernilai ibadah insyaallah. Yang di kantor dewan ibadah, yang menggaleh di pasar ibadah, yang menanam kelapa sawit ibadah, yang menjaga ketertiban negara ibadah. Seandainya doa kita makbul, tapi doanya cuma cie, doa nawak panjatkan. Ibu jangan berdoa minta suami yang soleh. Kenapa? Karena yang dapat kesolehannya cuma ibu saja, karena ibu tidak mau berbagi dengan perempuan lain. Betul kan, Bo? Alah, pura-pura malu pula. Bapak jangan cuman minta anak yang soleh, karena anak orang lain belum tentu soleh. Seandainya doamu cuma satu dan kau ingin doamu itu dikabulkan Allah dan makbul, maka mintalah satu, mintalah pemimpin yang adil. Kalau dapat gubernur yang adil, satu provinsi ini dapat keadilannya. Kalau dapat kepala kantor yang adil, satu kantor dapat keadilannya.
Kalau dapat Kapolda yang adil, maka satu wilayah itu dapat keadilannya. Kalau satu dapat dan lanut yang adil, maka laut-laut itu, kapal-kapal, ikan-ikan itu pun mendapat keadilannya. Mudah-mudahan kita ini semua makhluk-makhluk yang adil, karena lawan daripada adil adalah zolim. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad tidak zolim. Salah satu bentuk kezoliman adalah ceramah lama-lama di bulan puasa, menganiaya yang mendengar, dan yang lebih teraniaya yang ceramah. Dah jam sampai balik 30. Beko ambo masih ada jadwal sore basamo 5.000 anak yatim, Pak. 5.000 anak yatim dan duafa. Kebetulan ambo lah meninggal, ama ambo pun meninggal. Jadi ambo termasuk yatim piatu. Sore beko di Polda basamo-samo. Sesudah itu malam beko ada puluh pengajian di Masjid Al Khair. Sesudah isya atau sesudah tarawih 3. Sesudah itu ambo langsung pulang jalan darat ke Pekanbaru. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, awak basuolai insyaallah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Banyak kato-kato ambo, perbuatan ambo menyinggung perasaan bapak ibu dan sana ambo kasadonyo. Maukah bapak ibu memaafkan ambo? Alhamdulillah, lebih baik awak minta maaf di dunia ko daripada mencari di akhirat.